Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Hobiku Hokiku. Di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menuliskan deskripsi untuk foto yang kita upload di Microstock Agency. Oke, yang harus kita sadari adalah memberikan kata kunci dan judul yang akurat pada gambar, ilustrasi, dan video kita itu sama pentingnya dengan menghasilkan konten yang berkualitas. Nah, sebagai seorang kontributor, kita harus bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga untuk menghasilkan konten yang kreatif yang cocok untuk calon pelanggan kita. Jangan sampai calon pelanggan itu tidak dapat menemukan koleksi konten kita. Nah, di pasar digital seperti Shutterstock, Adobe Stock dan sebagainya, terdapat ribuan bahkan jutaan konten yang saya pikir sih secara kualitas tidak diragukan lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan ribuan atau jutaan konten itu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat mereka menemukan konten produksi kita. Caranya ya mau nggak mau ya adalah dengan deskripsi, judul, atau dalam istilah teknisnya adalah metadata yang berupa kata kunci dan judul yang akurat. Oke, berikut caranya. Yang pertama, kita harus membuat judul yang akurat atau spesifik. Gimana caranya? Kita pikirkan judul sebagai judul berita untuk konten kita tersebut. Isinya siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Pokoknya semua pertanyaan itu harus dijawab lewat judul foto kita. Kemudian buat judul itu sespesifik mungkin dan jangan menyalin, mengcopy atau menempelkan judul yang sama ke gambar yang serupa, apalagi mencontoh judulnya orang lalu kita tempelkan ke gambar kita. Nah, kita akan memiliki peluang yang lebih baik untuk terhubung dengan calon pelanggan kita jika judul kita itu akurat dan jelas. Contohnya di foto ini, saya beri judul Old Antique Pocket Watch Showing Time on Wooden Floor with Blurred Background. Judul itu bisa menjawab pertanyaan objeknya, yaitu jam saku yang antik, predikatnya dia menunjukkan waktu, kemudian letaknya dia terletak di atas karpet kayu atau lantai kayu, kemudian backgroundnya kita kaburkan. Jadi judul yang saya berikan ini itu akurat dan spesifik untuk foto saya yang satu ini. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan informasi yang unik. Ketika kita menambahkan kata ke metadata berupa kata kunci dan judul, kita juga harus menyertakan informasi unik yang membedakan gambar milik kita dengan gambar orang lain. Kita bisa menyebutkan komponen teknologi atau perspektif gambar kita atau tempatnya. Oke, contohnya untuk foto yang ini, saya berikan judul Lockyard of Peeled Tropical Rainforest Hardwood, Borneo, Indonesia. Forestry and Industrial Background. Saya memberikan informasi yang unik, misalnya peeled, artinya kayu itu dikupas, kulitnya dibuang. Kemudian yang unik lagi adalah Tropical Rainforest Hardwood, yaitu kayu keras yang berasal dari hutan hujan tropis yang ada di Borneo, Kalimantan, Indonesia. Kemudian keywordsnya itu saya tuliskan Mahakam karena saya ambilnya di pedalaman Mahakam.
Kemudian hal yang berkorelasi dengan foto ini adalah environment, kemudian deforestation, sustainability, kemudian mungkin juga nature dan sebagainya. Tips yang ketiga adalah kita harus bersikap deskriptif. Bersikap deskriptif itu artinya adalah membedakan kata kunci dan judul dari yang lain. Misalnya, foto ini adalah klasik car model. Daripada kita memberikan judul seperti itu, mungkin lebih baik kita pertimbangkan untuk menambahkan elemen yang lebih deskriptif, yang memungkinkan pelanggan yang tepat itu menemukan foto ini. Misalnya, collection of old car model, replica of vintage car, atau collectible toys. Karena terus terang foto ini sudah banyak di download, dibeli oleh pelanggan. Kemudian setelah saya trace, itu kebanyakan dipakai untuk toko mainan, komunitas hobi koleksi diecast, atau juga komunitas otomotif. Nah, jadi pelanggan yang memang sudah berkecimpung di mainan, di diecast atau di otomotif, itu akan berusaha mencari foto yang mereka butuhkan dengan menuliskan keywords old car model, vintage car, atau collectible toys. Nah, kata kunci yang saya berikan juga tidak jauh-jauh dari judulnya, yaitu collection, hobi, replika, car, klasik, diecast, dan sebagainya. Tips yang keempat adalah untuk menuliskan judul dan deskripsi, kita harus berpikir seperti pelanggan. Nah, terkadang nih kita menuliskan judul dan deskripsi itu berdasarkan idealis kita, apa yang kita tahu, apa yang kita mau, tetapi berbeda dengan calon pembeli konten kita. Caranya adalah kita harus mengevaluasi foto kita atau konten kita, kemudian berpikir bagaimana kita akan menemukan foto itu. Misalnya nih, pelanggan itu mencari buah vanili. Jadi ketika menuliskan buah vanili di search engine-nya, mungkin mereka akan menemukan foto saya ini. Tetapi pasti akan bersaing dengan foto-foto yang lain. Tapi kalau kita memberikan judul buah vanili muda yang tergantung di pohon, jadi foto kita akan semakin mudah ditemukan. Jadi intinya adalah kita harus menyertakan judul atau deskripsi yang spesifik, karena itu akan mempermudah gambar kita ditemukan oleh pelanggan. Jadi kita harus berpikir seperti pelanggan. Tips yang kelima adalah kita harus ingat bahwa tidak semua orang itu adalah fotografer yang tahu istilah-istilah fotografi. Misalnya nih, kita mengambil gambar dengan objek yang sekelilingnya itu dikelilingi oleh background yang buram. Daripada saya menuliskan judul atau deskripsi berupa narrow depth of field, lebih baik saya menuliskan blurred background. Oke, karena nggak semua orang tahu bahwa gambar yang kabur itu karena sempitnya depth of field. Contohnya gambar ini. Gambar ini saya beri judul Fresh Bud of Fern with Blurred Background. Jadi daripada saya tuliskan Fresh Bud of Fern with Narrow Depth of Field, jadi saya pikir lebih baik saya tuliskan seperti ini, Blurred Background. Tips yang keenam, untuk menuliskan judul, kita harus menjelaskan keragaman dalam foto kita. Jadi gunakan sebanyak mungkin kata kunci dan judul yang akurat untuk mendeskripsikan apa saja yang ada di dalam foto atau konten kita itu. Dan biasanya sih lebih spesifik pelanggan itu akan menelusuri keberagaman itu tadi.
Misalnya tentang makanan, tentang etnis, tentang usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita memberikan label objek atau model yang serampangan, dalam artian tidak akurat. Contohnya seperti ini. Ini adalah ayam penyet. Set of menu contain rice, cucumber, fried chicken, tomato, chili sauce, and chips. Ayam penyet, traditional Indonesian food atau cuisine. Nah, di keywordnya itu saya tuliskan hal-hal yang memiliki korelasi dengan foto ayam penyet ini, misalnya restoran, makanan, kemudian Indonesia, plate, terus juga pickles, sambal, tradisional, dan sebagainya. Jadi keberagaman itu saya tuliskan dalam judul maupun dalam keyword. Tips yang ketujuh adalah untuk menuliskan judul, kita juga harus menyertakan mood atau emosi dari konten yang kita buat. Misalnya di foto ini, judul yang saya buat adalah The Beauty of Mangrove Forest Ecosystem at Kutai National Park, Indonesia. Jadi ada the beauty. Jadi orang yang atau calon pelanggan yang mencari foto yang atau konten yang berisi tentang keindahan alam, itu kemungkinan besar akan menemukan foto saya ini. Kemudian di keywordsnya itu saya tulis beautiful, kemudian leisure, kemudian relaxation, recreation, dan juga traveling. Jadi emosi dari foto saya itu saya tuliskan di dalam judul maupun keywordsnya. Kemudian tips yang ke-8 itu lebih baik kita gunakan 20 sampai ya kalau di Shutterstock sih maksimal 50 ya. 50 kata kunci yang benar-benar tepat. Jangan sampai keywords yang kita tuliskan tuh salah, karena di beberapa agensi itu akan menyebabkan foto kita akan ditolak. Kata kunci ini memungkinkan secara algoritma foto kita itu ditemukan di hasil pencarian. Jadi jika kata kuncinya salah, maka foto kita juga akan sulit ditemukan. Di foto ini, foto Pantai Derawan, keywords yang tuliskan adalah Derawan karena tempatnya di Derawan, kemudian adventure, Asia, beach, blue, boat, Borneo, kemudian juga holiday, homestay, Indonesia, island, Kalimantan, landscape, dan sebagainya. Kurang lebih ada 35 kata kunci yang saya tuliskan. Ya, saya pikir 35 itu angka yang sudah cukup lah untuk keywords yang efektif. Tapi semakin banyak, itu semakin baik. Oke, teman-teman, tadi ada 8 tips yang biasa saya pakai untuk menuliskan judul, deskripsi, dan keywords yang saya tempelkan, saya upload beserta konten digital yang saya jual. Semoga apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menjual kontennya di microstock agensi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.